Kenapa sih tiba-tiba muncul benjolan kecil di mata? Apa itu berbahaya sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya sering kali muncul saat kita mengalami bintitan. Nah, meskipun terlihat kecil, tapi bisa bikin kita menjadi nggak nyaman. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui cara mengobati bintitan agar tidak semakin parah tentunya. Hari ini bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Bintitan atau bahasa medisnya adalah hordeolum. Itu terjadi ketika kelopak mata mengalami peradangan yang mirip dengan jerawat atau bisul kecil yang tumbuh di bagian kelopak mata. Bintitan umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan biasanya hanya muncul di salah satu kelopak mata saja. Nah, hordeolum tadi seringkali muncul di kelopak mata bagian luar, tapi kadang-kadang bisa juga timbul di kelopak mata bagian dalam. Bintitan yang tumbuh di bagian dalam kelopak mata biasanya akan menimbulkan rasa yang lebih sakit dan menimbulkan rasa atau sensasi mengganjal dan tidak nyaman di mata. Meski begitu, bintitan tidak sampai menyebabkan gangguan penglihatan. Penyebab utama dari bintitan seringkali disebabkan karena infeksi dari bakteri Staphylococcus. Nah, bakteri ini umumnya hidup di kulit dan dapat menyumbat kelenjar minyak yang ada di kelopak mata dan menimbulkan peradangan. Penyebab lain dari bintitan adalah kuman dan kotoran dan juga kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Gejala utama dari bintitan atau hordeolum tadi sudah jelas ya, yaitu timbulnya bintil merah seperti jerawat atau bisul kecil yang ada di area kelopak mata baik di luar maupun di dalam. Nah, gejala-gejala lain seperti mata merah, perih, kemudian berair, juga kelopak mata yang ikut bengkak dan merah, juga biasanya nyeri. Nah, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan ya, baik dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, untuk memastikan apakah penyakit tersebut termasuk bintitan atau hordeolum, atau sebenarnya penyakit yang lain, seperti kalazion dan juga blefaritis. Nah, pada kalazion biasanya adalah bintitan atau hordeolum yang cenderung menjadi batu dan sulit untuk dikeluarkan, sehingga membutuhkan tindakan insisi. Dan ada juga blefaritis atau peradangan pada area kelopak mata yang lebih luas, itu biasanya sudah secara keseluruhan dari kelopak mata yang merah dan juga radang. Nah, pada konjungtivitis itu biasanya akan dihasilkan kotoran mata yang banyak dan cenderung lengket pada saat membuka mata, terutama di pagi hari. Pada umumnya, bintitan tidak menimbulkan gejala sistemik seperti demam atau meriang, dan juga tidak menimbulkan masalah penglihatan seperti penurunan visus. Nah, terkadang bintitan itu biasanya terjadi ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya jika dijaga kebersihannya. Tapi lebih tepat jika teman-teman mengkonsultasikan dengan dokter agar didapatkan diagnosis dan juga pengobatan yang lebih tepat. Nah, bintitan atau hordeolum sebenarnya tidak bersifat menular secara langsung ya. Bintitan tadi disebabkan oleh infeksi bakteri, contohnya adalah Staphylococcus. Nah, pada kelenjar minyak di kelopak mata biasanya ada sumbatan dan menyebabkan bakteri tadi berkembang menjadi cikal bakal dari infeksi tadi. Meskipun bakteri yang menyebabkan bintitan itu dapat menyebar melalui kontak, tapi bintitan sendiri tidak menyebar secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jika seseorang yang menderita bintitan atau hordeolum kemudian memiliki kebiasaan menyentuh area bintitan tadi dengan menggunakan tangan, kemudian tangan tadi tidak dijaga kebersihannya, tidak cuci tangan dengan baik, lalu tangan tersebut menyentuh orang yang sehat atau normal, dan orang yang sehat tadi dari mata yang mengandung bakteri tadi akan menyentuh area matanya yang masih sehat, bakteri itu bisa berpindah. Nah, pada saat bakteri berpindah tadilah orang tersebut lama-lama bisa terkena dari penyakit hordeolum atau bintitan tadi. Penting untuk teman-teman menjaga kebersihan di area mata dan tidak terlalu sering untuk menggosok dan menyentuh, terutama apabila sedang terjadi bintitan agar tidak menambah infeksi atau iritasi yang terjadi.
Nah, jika teman-teman mengalami permasalahan bintitan, sebaiknya hindari ya berbagi produk-produk seperti make up atau penggunaan handuk bersama atau perawatan mata yang lainnya dengan orang lain. Jika tidak, bintitan tadi bisa menular. Nah, kemudian teman-teman juga harus mengkonsultasikan dengan dokter apabila dirasa bintitan tidak kunjung sembuh dan kondisinya semakin tidak membaik. Seseorang lebih mudah terkena hordeolum atau bintitan jika kebersihan matanya tidak dijaga dengan baik. Nah, rutin membersihkan area mata dengan baik itu bisa menurunkan resiko dari infeksi. Kelenjar minyak yang ada di area bulu mata ini bisa tersumbat dan menyebabkan peradangan dan juga infeksi. Biasanya disebabkan karena penggunaan make up dalam jangka waktu yang lama atau yang sudah kadaluarsa. Dan pada saat mau tidur nih, lupa tidak dibersihkan dengan baik. Hal tersebut dapat memicu terjadinya infeksi. Penyakit kulit lain seperti dermatitis atau juga alergi, itu juga dapat meningkatkan resiko dari terjadinya hordeolum. Nah, kondisi medis tertentu pada penderita diabetes contohnya, itu juga bisa menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap infeksi atau penyakit lain dengan permasalahan gangguan sistem imunitas tubuh. Kontak langsung dengan bakteri, misalnya melalui tangan yang tidak bersih atau menggunakan handuk yang sudah terkontaminasi, tentunya bisa menyebabkan infeksi. Menjaga kebersihan, menghindari menyentuh mata, dan juga merawat kesehatan secara keseluruhan dapat membantu teman-teman untuk mengurangi resiko terkena hordeolum. Teman-teman yang seringkali menggunakan soft lens, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan pada saat mau menggunakan soft lens tersebut. Nah, teman-teman nih yang ingin menggunakan tetes mata untuk mengurangi keluhan dari sakit mata atau hordeolum tadi, disarankan untuk menggunakan tetes mata yang bersih. Apabila tetes mata tersebut sudah dibuka beberapa hari, dibiarkan di tempat yang tidak terjaga kebersihannya, kemudian juga di tempat yang suhu ruangannya kurang baik, itu bisa menyebabkan kandungan senyawa kimia atau obat yang terdapat dalam tetes mata tadi bisa rusak, sehingga akan menyebabkan resiko iritasi yang lebih lanjut. Bukannya mengobati, malah memperberat kondisi keluhan yang ada di mata. Jadi, jika ada keluhan, lebih baik konsultasikan ke dokter mata saja agar mendapatkan obat yang tepat. Biasanya, bintitan bisa sembuh dengan sendirinya sekitar 7-10 hari. Terutama bila bintitan tadi udah pecah ya dan mengeluarkan sedikit nanahnya. Tapi ingat, nggak boleh ya memencet atau memecahkan bintitan itu sendiri karena dapat memicu penyebaran infeksi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala dan rasa tidak nyaman akibat bintitan adalah dengan menjaga kebersihan dari mata dan juga mencuci kelopak mata secara rutin pada area yang bintitan. Biasanya bisa menggunakan sabun dan hindari penggunaan kosmetik untuk sementara waktu sampai bintitan tadi sembuh. Teman-teman bisa mengompres juga kelopak mata dengan menggunakan air hangat sekitar 2-4 kali dalam sehari dengan menggunakan handuk yang bersih dan lembut. Dan hindari penggunaan lensa kontak sampai bintitan benar-benar sembuh. Jangan lupa untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri apabila ada rasa nyeri yang ditimbulkan dari bintitan, yang ringan seperti paracetamol. Apabila bintitan tidak kunjung sembuh dan malah bertambah nyeri, segera periksakan ke dokter agar dapat obat yang lebih tepat. Penanganan yang umumnya dilakukan oleh dokter adalah memberikan obat antibiotik, bisa dalam bentuk salep atau dalam bentuk tetes mata. Nah, bila bintitan tadi tidak membaik dengan obat-obatan tersebut, dokter mata akan melakukan biasanya sedikit sayatan pada bintitan untuk mengeluarkan nanah yang terakumulasi di dalam hordeolum tadi. Untuk teman-teman yang seringkali melakukan aktivitas fisik seperti renang, harus menjaga kebersihan dengan baik ya. Setelah selesai renang, jangan lupa untuk membilas mata dengan menggunakan air yang bersih agar kotoran atau mungkin zat kimia yang terkandung dalam area kolam renang tadi tidak masuk ke dalam mata dan menimbulkan iritasi yang lebih lanjut sehingga menyebabkan infeksi. Harus menjaga kebersihan dengan baik. Bintitan memang mengganggu, tapi jangan khawatir. Dengan perawatan yang tepat, bintitan akan segera sembuh. Ingat ya, kesehatan mata itu penting. Yuk kita jaga selalu kebersihan mata kita agar terhindar dari bintitan. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga berikan like dan komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!